Anggota PKH masuk SP2D pencairan tahap 4, kecuali KPM yang memiliki 3 ciri ini tidak dicairkan, setelah intro berikut ini. Saat ini Kementerian Sosial sedang memproses pentransferan ke rekening KPM PKH tahap 4, namun mohon maaf tidak semua KPM PKH tahap 4 secara otomatis menerima di tahap keempat. Ada 3 tanda atau ciri KPM yang dipastikan tidak cair pada tahap keempat tahun 2022. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pencairan PKH tahap 4, karena tahap 3 sudah selesai penyalurannya dan telah dilaksanakan rekonsiliasi penyaluran. Ini artinya untuk PKH tahap keempat sudah diambang pencairan, dan ini ditandai dengan nama-nama KPM yang dipastikan menerima statusnya pada Six Engine sudah berubah status PKH triwulan 4 alokasi Oktober hingga Desember tahun 2022. Keterangan SK calon penerima bansos sudah ada KPM yang berupa PKH tahap 4 tahun 2022 ini keterangan SI. Keterangan SI ini artinya adalah Standing Instruction atau perintah pemindahan. Di mana di sini Kementerian Sosial selaku pemilik rekening memerintahkan atau menginstruksikan kepada Bank Himbara, untuk melakukan pemindahan bukuan dana bantuan ke rekening keluarga penerima manfaat. Dan memang bulan-bulan ini sudah memasuki periode triwulan keempat, dan proses validasi dan verifikasi data KPM yang layak dan bersyarat, statusnya akan menjadi calon penerima yang di SK-kan menjadi penerima bansos PKH tahap 4 untuk periode Oktober sampai Desember tahun 2022. Dan alhamdulillah ternyata sudah banyak KPM yang sudah berstatus keterangan seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu keterangan SI atau perintah melakukan transfer oleh bank ke rekening KPM. Jadi untuk saat ini bagi KPM yang beruntung sudah tertandai dengan keterangan SI ini insya Allah akan masuk pada penyaluran tahap keempat termin 1. Namun harus menjadi catatan penting bahwa tidak semua KPM tahap 3 sebelumnya akan secara otomatis menerima PKH pada triwulan keempat saat ini. Kementerian Sosial sangat ketat untuk melakukan validasi dan verifikasi data terhadap calon penerima bantuan PKH tahap 4. Dan bagi KPM yang tidak lagi menerima PKH tahap keempat ini berarti tidak lolos verifikasi dan validasi data dan tidak di SK-kan sebagai calon penerima PKH untuk periode triwulan keempat. Di sini kami akan memberikan gambaran ciri-ciri penerima PKH yang nantinya pada pencairan PKH tahap keempat saldo PKH-nya tidak lagi masuk ke rekening KKS-nya. Seperti yang diketahui bahwa bansos PKH ini merupakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk dana tunai dengan 8 kategori penerima bansos. Bantuan ini pun ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang sudah terdaftar dalam DTKS. Jadi yang menjadi syarat utama penerima PKH dan bansos pemerintah lainnya adalah warga yang belum sejahtera dan rentan miskin atau yang berdampak pemutusan kerja karena wabah COVID. Namun untuk penerima bansos khususnya penerima PKH tentunya harus memenuhi syarat kepesertaan, jadi tidak semua warga yang ada di data terpadu kesejahteraan sosial atau di DTKS itu bisa menerima bantuan PKH. Hal tersebut dikarenakan ada yang namanya kuota penerima setiap program bansos, jadi untuk PKH itu kuotanya hanya 10 juta penerima manfaat atau KPM, dan untuk KPM BPNT terdapat 18,8 juta penerima manfaat. Dan kuota 10 juta itu di dalamnya tidak melulu sama orangnya yang menerima, ada yang digraduasi, ada yang dicoret dengan berbagai sebab. Jadi bagi penerima yang tahap-tahap sebelumnya masih lancar-lancar saja, untuk tahap berikutnya PKH tahap 4-nya bisa saja tidak cair. Di sini akan kami jelaskan bahwa ada 3 ciri sebagai tanda-tanda bagi KPM yang tidak cair lagi bantuannya di tahap keempat nanti. Kita langsung ke poin yang pertama yang tidak cair bantuannya di tahap keempat. Ini adalah yang paling mudah dibuktikan sendiri dengan mencoba memeriksa dan meneliti kartu tanda penduduk atau EKTP KPM masing-masing. Kemudian coba disandingkan data-datanya yang ada dalam kartu keluarga, silakan periksa huruf-huruf pada nama yang terketik di KTP dengan kartu keluarga, silakan periksa apakah tidak ada perbedaan spasi atau tanda baca. Setelah merasa cocok antara KTP dan KK coba sandingkan juga dengan nama di KTP dan nama yang ada di kartu KKS. Kartu KKS itu menyangkut data bank, jadi jika ada perbedaan antara KTP dan KK dengan data di bank, maka data rekening banknya beda huruf ataupun ada singkatan-singkatan atau perbedaan spasi, itu sangat mempengaruhi dan menentukan tidak bisa ikut pencairan bansos.
Di mana ada perbedaan sedikit saja bisa berakibat bantuan PKH-nya itu tidak bisa cair, karena hal ini berkaitan dengan OMSPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Kemudian yang kedua yaitu bila KPM tersebut masuk ke dalam data verifikasi ketidaklayakan. Ada beberapa KPM yang terindikasi tidak layak karena ada beberapa hal, sehingga dianggap tidak layak, misalnya kehidupan ekonominya yang dianggap sudah meningkat dari sebelumnya ataupun pindah wilayah atau keluar wilayah kabupaten atau sudah meninggal dunia. Para KPM harus mengetahui apa itu verifikasi ketidaklayakan, jadi Kementerian Sosial itu melakukan kegiatan yang namanya verifikasi ketidaklayakan. Di mana kegiatan verifikasi ketidaklayakan ini dilaksanakan atau dimutakhirkan setiap bulannya dan berakhir di tanggal 30 atau tanggal 31 setiap bulannya. Untuk PKH tahap keempat ini proses ketidaklayakannya itu sekitar bulan Juli, Agustus dan September lalu. Di mana pengesahannya adalah per tanggal 1 Oktober kemarin, jadi jika pada kenyataannya tidak dilayakkan oleh pemerintah setempat atau terdeteksi data anomali, maka pada tahap keempat dipastikan tidak cair. Perlu kami tekankan kembali bahwa untuk bantuan reguler Kementerian Sosial untuk PKH dari tahap ke tahap pencairan itu di rentang waktu 3 bulan. Jadi 4 kali pemutakhiran ketidaklayakan PKH itu dilaksanakan. Jadi bisa saja pada periode lalu masih layak namun pada tahap keempat ini sudah tercoret karena dianggap tidak layak lagi untuk menerima bansos PKH tahap 4. Dan selanjutnya ciri-ciri yang ketiga bagi penerima bansos PKH yang nantinya bantuan PKH tidak bisa cair di tahap keempat tahun 2022, yaitu penerima bansos PKH yang sudah tidak memiliki lagi komponen sebagai penerima bansos PKH. Terkait komponen ini mungkin dari sebagian penerima bansos PKH baru, atau validasi by sistemnya belum memahami cara kerja terkait dengan komponen PKH. Jadi di sini kami akan mencoba menjelaskan sedikit, di mana penerima bansos PKH itu harus memiliki komponen dan kategori yang harus ada di dalam keluarga, minimal satu komponen anggota keluarga yang ada di dalamnya, seperti komponen kesehatan yang kategorinya yaitu adanya ibu hamil. Nah, ibu hamil di sini hanya sampai kehamilan kedua saja, kemudian ada anak usia dini atau balita atau usia dini umur 0 sampai dengan 6 tahun. Meskipun usia anak 6 tahun lebih 1 hari saja, maka sistem akan mencoretnya dan dianggap bukan sebagai anak usia dini. Berikutnya ada komponen pendidikan atau anak sekolah, mulai dari SD, SMP, maupun SMA atau bisa semua jenjang anak sekolah di dalam keluarga. Berikutnya ada komponen kesejahteraan sosial, untuk komponen ini bisa kategorinya lansia dalam keluarga, bisa orang tua ataupun mertua. Di mana lansia PKH untuk tahun ini umurnya adalah 60 tahun ke atas. Dan berikutnya ada kategori disabilitas berat. Mungkin para KPM PKH sudah memahami ketiga ciri-ciri ini, yang menyebabkan bantuan PKH-nya tahap berikutnya tidak bisa cair karena adanya ciri yang melekat pada KPM. Sehingga bantuannya ini tidak bisa cair di tahap 4. Kami doakan semoga para KPM PKH yang menonton video ini agar terhindar dari ciri-ciri tersebut, agar bisa tetap mendapatkan bantuan PKH di tahap-tahap yang berikutnya. Demikian informasi terkait anggota PKH masuk SP2D pencairan tahap 4, kecuali KPM yang memiliki 3 ciri ini tidak dicairkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info bansos secara gratis di channel ini.